ke pembahasan berikutnya. Setelah kemarin ada pembukaan, ada muqaddimah. Muqaddimah itu pembukaan hukum mad maksudnya. Kita masuk ke mad asli. Mad asli silakan dibuka terlebih dahulu, halaman 87. Sudah? Bab 9 hukum mad. Mad asli adalah mad yang tidak dipengaruhi oleh huruf hamzah atau huruf sukun. Tidak ada hamzah, tidak ada sukun di depan mad. Ukuran panjang mad asli adalah 2 harokat saja. Hanya 2 harokat mad asli, tidak lebih daripada itu. Dalam riwayat Imam Hafiz dari qiraat Imam Asim, Hafiz dari qiraat Imam Asim, ini yang banyak kita ikuti jalur qiraatnya di Indonesia khususnya. Yang banyak kita ikuti jalur qiraatnya adalah Imam Hafiz dari jalur Asim. Yang termasuk dalam kategori mad asli adalah sebagai berikut. Yang pertama, mad tabi'i. Apa yang dinamakan mad tabi'i? Mad tabi'i yaitu mad yang tidak terdapat unsur tambahan apapun sesudahnya. Misalnya hamzah. Jadi tidak ada unsur tambahan. Hamzah atau sukun ada. Jadi kalimatnya sesuai dengan kalimat apa adanya. Maliki. Ini matnya. Kemarin kita sudah belajar huruf-huruf mat nih. Nuhiha. Ini. Wawu mati jatuh setelah dhamma. Kemudian ya mati jatuh setelah kasroh. Alif jatuh setelah fathah. Ini alif yang jatuh setelah fathah. Tidak ada apa-apa di depannya. Tidak ada sukun, tidak ada hamzah. Yang ada kan? Kosong. Sama sekali ya. Itu Maliki Yaumiddin. Jadi tidak boleh kalau membaca Maliki Yaumiddin kepanjangan. Maliki Yaumiddin. Boleh kepanjangan. Atau Iyyaka na'budu, kepanjangan. Yadkhulunal jannah wa lam yulad. Jadi tidak boleh panjangan. Jadi sesuai dengan porsinya. Kalau membaca mad tabi'i harus sesuai dengan porsinya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walam yulad. Nah, ini mad tabi'i. Ini mad tabi'i. Ini mad tabi'i. Tidak boleh lebih daripada 2 harokat. Mudah kalau ini. Sekarang mad badal. Apa itu mad badal? Badal itu dalam bahasa Arab artinya ganti, yaitu setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat
sebagai pengganti dari hamzah yang dihilangkan. Jadi setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat sebagai pengganti dari hamzah yang dihilangkan. Contoh, utiya. Kita ambil contoh utiya. Utiya kitabahu biyamini. Ini utiya. Ini asalnya uktiya. Asal katanya uktiya, ada hamzah. Ini hamzah yang dihilangkan, hamzah kedua. Asalnya. Kemudian amanu. Habis sekali. Amanu. Asal katanya amanu. Ini hamzahnya dibuang, hamzah yang kedua. Jadi panjang dia. Amanu. Ini mad badal. Kemudian lagi adama. Asal katanya adama. Hamzah 2 dibuang. Jadi adama. Tuh. Kemudian lagi ituni. Belum diisi. Ituni menjadi ituni. Hamzah kedua dibuang. Nah, jadi ituni. Inilah yang dinamakan mad badal. Artinya ganti, badal itu. Setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat sebagai pengganti dari hamzah yang dihilangkan. Ini hamzah yang dihilangkan. Ini hamzah yang dihilangkan. Ini hamzah yang dihilangkan. Ini hamzah yang dihilangkan. Utiya dihilangkan jadi utiya. Setiap hamzah yang dipanjangkan sebagai pengganti dari hamzah yang dihilangkan. Amanu, adama, ituni. Ini 2 harokat semua, tidak boleh lebih. Adama, amanu, utiya, ituni. Sampai di sini paham? Insyaallah paham. Kalau ini mudah. Kita lihat contohnya. Jadi kalau lihat contoh, insyaallah lebih paham nanti. Yang ketiga, mad iwad. Mad iwad yaitu mad yang terjadi ketika berwaqaf atau berhenti pada huruf yang berakhiran fathatain. Contoh, aliman hakima. Itu 2 harokat. Tak boleh aliman hakima. Kepanjangan. Hanya 2 harokat saja. Mad iwad. Ghafurur rahima. 2 harokat. Laisu sawa'a. 2 harokat. Hani'am mari'a. 2 harokat. Jadi itu mudah. Kalau mad iwad ini mudah sekali. Jadi setiap yang berakhiran fathatain di belakangnya
aliman hakima, ghafurar rahima. Inilah mad iwad. Ghafurar rahima. Mad iwad. Ini mad iwadnya. Belakangnya ini. Ya. Mad iwad. Aliman hakima, ghafur rahima, laisu sawa'a. Kemudian yang keempat, mad tamkid, yaitu mad pada huruf ya yang bertasydid ketika bertemu huruf ya yang sukun. Contoh, huyyitum, huyyitum, ya yang bertasydid bertemu dengan ya yang sukun. An-nabiyyina wal ummiyina rabbaniyina al-hawariyina illiyin waliyyi. Itulah mad tamkin. Jadi setiap mad pada huruf ya yang bertasydid ketika bertemu dengan huruf ya sukun, itu yang dinamakan mad tamkin. Jadi mad tabi'i pecahan daripada mad far'i, mad asli pecahan daripada mad asli yaitu mad tabi'i, mad badal yang kedua, kemudian mad iwad, kemudian mad tamkin. Satu lagi yaitu mad silah qasirah. Jadi ada 5 mad silah qasirah. Apa mad silah qasirah? Silah itu artinya penyambung, qasirah itu artinya pendek, yaitu huruf hak dhamir. Makanya hak dhamir ini hak untuk nyambungkan dengan kalimat yang sebelumnya, yang tidak didahului maupun diikuti huruf sukun, tidak didahului maupun diikuti huruf sukun, bertemu selain huruf hamzah. Kita lihat contoh, wa mra'atuhu, ini contohnya, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nih maksilah, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hak dhamir yang tidak diikuti oleh huruf sukun atau didahului oleh huruf yang berharokat sukun. Di depannya hak dhamir bukan sukun, di belakangnya hak dhamir bukan sukun. Ini syaratnya. Ini hak dhamir. Wa mur'atuhu, yang mana istrinya. Istrinya siapa ini? Nyanya ke Abu Lahab. Nyanya. Kan ini surat Tabbat Yada. Kata ganti orang ketiga. Hu, dia. Hammalatal hatab, yang mana istrinya adalah seorang pembawa kayu bakar. Hammalatal hatab. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dalam surah
atau dalam ayat kursi. La ta'khudhuhu. Hu-nya kembali kemana? Kembali ke Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Di depannya bukan huruf yang sukun, di belakangnya bukan huruf yang berharokat sukun juga. Nih hu-nya nih, hu ha dhamir. Ini syarat daripada mad silah qasirah, tidak boleh diikuti atau didahului oleh huruf yang berharokat sukun. Itu syarat mutlak mad silah qasirah. Kalau ada huruf sukun berarti tidak jadi mad silah qasirah. Keterangan huruf ha dhamir tidak dibaca panjang jika salah satu dari huruf sebelum dan sesudahnya ha dhamir yang saya tadi tunjukkan itu sukun, maka tidak dibaca panjang, batal mad silahnya. Contoh fihi abada, tidak boleh dibaca fihi abada, tidak boleh. Fa ahya bihil ard, tidak boleh dibaca fa ahya bihil ard, salah. Minhu akbar, salah. Yang benar minhu akbar, karena di belakangnya ada huruf sukun sebelum ha itu loh, huruf sukun. Lahul mulku. Nah, ini sesudahnya ha dhamir ada huruf yang berharokat sukun, maka batal. Mad silah qasirahnya nggak ada. Lahul mulku, nggak boleh. Lahul mulku, karena salah satu syaratnya sudah dilanggar. Syaratnya yaitu sebelum hak dhamir bukan sukun, setelah hak dhamir juga bukan sukun. Tuh. Pengecualiannya ada dalam surah Al-Furqan ayat 69 dalam Al-Quran. Cuman satu-satunya ini, tidak ada lain. Jadi pengecualiannya dalam surah Al-Furqan ayat 69 dalam kalimat yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Fihi muhana. Pengecualian dalam kalimat fihi muhana. Kenapa pengecualian? Karena di belakang daripada hak dhamir fihi ada huruf sukun. Seharusnya tidak boleh sukun itu. Kalau dia sukun berarti dia harus dibaca pendek. Fihi muhana harusnya. Tapi itu harus dibaca panjang. Fihi muhana. Maka ini pengecualian. Dinamakan mad mubalaghah. Tuh. Sampai di sini paham? Insyaallah. Dah cukuplah. Itu banyak. Jadi sampai mad silah qasirah. Kita ulang lagi kalau belum paham. Kalau belum paham niat, nanti kita ulang kembali. Cukuplah dikit-dikit baik untuk materi ilmu tajwidnya supaya tidak bingung. Ya, kaget pening. Sampai di rumah laju muring-muring sama rumah hulo. Rumah ada salah apa-apa, melak kena peningnya lagi.
Gara-gara pening di tempat tahsin, laju wong rumah melok kena getahnya pulau, marah-marah sampai rumah. Buntu pulau kan mati, tambah lagi. Ya Allah. Ada pertanyaan masalah mat ini? Ya silakan. Sila qasirani apabila tadi Pak pengertiannya huruf hadomir yang didahului maupun diikuti huruf yang sukun, artinya tidak kati apa yang kalau tidak kati sukun didahului sebelum kati sukun itu dibaca panjang apa pendek kan? Maksudnya? Hanya hadomir. Ini kan ada mat sila qasirah. Iya. Nah itu kalau misalnya apa di sebelumnya itu ada apa sukun, sesudahnya nggak ada sukun, jadi hanya dibaca pendek atau panjang kan? Sebelumnya ada sukun. Ada sukun. Sesudahnya nggak ganti. Nah, itu kan sudah batal. Batal ya? Batal. Salah satu syarat daripada mat silah qasirah sudah dilanggar. Jadi sebelum daripada hak dhamir bukan huruf yang sukun. Sesudah hak dhamir bukan huruf yang sukun. Kalau salah satunya saja dilanggar, itu maka akan batal mat silah qasirahnya. Jadi dibaca panjang kan? Dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Iya. Intinya sebelumnya bukan huruf sukun, sesudahnya pun bukan huruf sukun. Kecuali tadi dalam kalimat fihi muhana. Sebelum hak dhamir ada huruf ya yang berharakat sukun, maka tetap dia dibaca panjang. Hi-nya tetap dibaca panjang karena itu mad mubalaghah, bukan masuk dalam mad silah qasirah. Itu pengecualian. Intinya mudah untuk mengetahui hak dhamir. Kalau sebelumnya bukan huruf sukun, sesudahnya bukan huruf sukun atau huruf hamzah, itulah mad silah qasirah. Kalau sesudah hak dhamir huruf hamzah, bukan mad silah qasirah lagi, mad silah tawilah jadinya. Itu nanti kita bahas berikutnya, ya Pak. Cukup kiranya sampai di sini. Ada lagi tuh. Oh. Ini di luar dari tajwid tadi yang dibaca kita sudah ada apa? Tanwin ketemu dengan ba. Itu didengungkan atau dua harokat tadi? Tanwin ketemu dengan Tanwin atau sukun mati ketemu huruf ba. Itu dibacanya atau di dua harokat atau didengungkan kan? Didengungkan. Kalau itu kan masuk pembahasan iklab. Iklab, yo, didengungkan. Kalau tanwin ketemu ba itu bacaan iklab, bukan bacaan mat. Yo, kalau mat ini harus ketemu dengan huruf-huruf mat dia. Iya, yang tiga tadi. Itu yang tiga tadi. Kalau tanwin ketemu ba, jelas itu pembahasan masalah nun sukun dan tanwin. Pembahasan kita sebelumnya. Jadi didengungkan tadi. Didengungkan. Terus kalau Ya. mim mati ketemu mim. Itu idgham mimi idgham islam itu pembahasan masalah apa? Mim sukun kan sudah kita bahas kemarin. Itu. Jadi dibuka lagi pembahasan Pak Haji itu kemarin bukunya. Jadi nun sukun dibuka lagi, dipelajari lagi, dibaca-baca lagi. Masalah iklabnya gimana, definisi iklab, apa saja contoh-contohnya. Iklab itu mudah sekali. Kenapa? Karena iklab itu hurufnya cuma satu, toktil, ba saja, tanwin atau nun sukun bertemu dengan ba saja, tidak ada lagi huruf yang lain. Itu ba. Iklab itu mudah karena hurufnya cuma satu. Kemudian idgham mislain. Idgham mislain mim mati ketemu mim, mudah sekali karena hurufnya cuma satu. Idgham atau ikhfa syafawi hurufnya cuma satu. Ba saja, mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Idgham mislain hurufnya cuma satu, mim mati ketemu mim. Yang banyak itu izhar syafawi. Itu banyak hurufnya, lebih daripada 20. Ya, maka perlu dikaji ulang lagi bukunya, sering-sering dibaca supaya nanti masuk ke sini, lebih paham lagi.
karena kita sudah membahas mat ini. Kalau kita nanti flashback lagi, lama lagi nanti. Jadi kalau kita sudah bahas mat, kita fokus ke mat dulu, nanti baru yang lain, supaya tidak ada bertumpuk-tumpuk nanti pembahasannya, ya, tidak bersilang sengketa antara ini dengan ini, tambah bingung nanti, ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ngerti? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, para bapak, para sahabat sekalian, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita, pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan berdoa wahid isnani salasa du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.